dan dengan banyaknya jumlah sepeda motor yang beredar, konsekuensi logisnya adalah bahwa mayoritas pengguna jalan raya dikuasai oleh pengendara sepeda motor. Kalau dibandingkan dengan tingkat kematian COVID, lebih banyak tingkat kematian yang terjadi di jalan raya oleh pengguna sepeda motor. Itulah pentingnya hari ini kita memiliki standar untuk berkendara secara aman. Kami pada saat ini telah bekerja selama setahun. Kita mempunyai inisiasi di mana bekerja sama antara Ikatan Motor Indonesia, Korlantas, Perhubungan, Departemen Perhubungan untuk membuat panduan berkendara sepeda motor berkelompok. Hai guys, selamat datang di YouTube Bamsud Channel. Ikuti terus, pasti seru. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini walaupun masih dalam suasana horor COVID-19, tapi kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam acara sosialisasi 4 pilar bersama keluarga besar Ikatan Motor Indonesia yang dilanjutkan nanti dengan peluncuran buku dan video panduan tata cara berkendara sepeda motor berkelompok. Mengapa ini penting? Karena bagaimanapun juga berkendara berkelompok itu mesti diatur baik dari sisi keselamatan jiwa yang berkendara, tapi juga keselamatan jiwa lingkungan atau masyarakat yang saudara-saudara lalui, termasuk juga tata cara kesopan santunan di jalan raya, agar masyarakat atau publik melihat bahwa kita ini, para penggemar otomotif ini, bukanlah pemilik jalan raya sendiri. Itu jalan raya milik bersama, sehingga sikap-sikap arogansi atau sikap-sikap memenang sendiri itu harus jauh-jauh dari kita. Saya ingat ajaran Pananan ini, kalau kita mengendarai motor besar, motor kecil yang keren, buat apa ngebut, kan gitu Pananannya. Kalau ngebut, orang lihat motor kita keren kan gitu. Nah, sebaiknya kita berkendara itu adalah sambil menikmati. Pada kesempatan yang hari ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada segenap keluarga besar ini, di mana ini adalah satu-satunya organisasi yang secara eksplisit merujuk 4 pilar MPR di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi meragukan komitmen ini terhadap nilai-nilai kebangsaan yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, solidaritas, kekeluargaan, kegotong royongan, persaudaraan atau brotherhood, serta menjunjung tinggi jiwa semangat nasionalisme. Saudara sekalian, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, jumlah sepeda motor di tanah air hingga penghujung tahun 2018 lalu mencapai 137,7 juta unit. Jadi kalau jumlah penduduk kita 270, ya hampir rata-rata setengah penduduk Indonesia ini memiliki sepeda motor.
Sedangkan menurut catatan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, pada tahun 2019 ada 6 juta unit sepeda motor terjual ke konsumen. Maka secara keseluruhan per tahun 19 tahun lalu jumlah sepeda motor di Indonesia beredar mencapai 143,75 juta unit. Dan dengan banyaknya jumlah sepeda motor yang beredar, konsekuensi logisnya adalah bahwa mayoritas pengguna jalan raya dikuasai oleh pengendara sepeda motor. Kalau dibandingkan dengan tingkat kematian COVID, lebih banyak tingkat kematian yang terjadi di jalan raya oleh pengguna sepeda motor. Itulah pentingnya hari ini kita memiliki standar untuk berkendara secara aman. Dari rujukan data yang sama, sepeda motor menjadi mayoritas pengguna jalan raya dengan volume 87,3%. Sedangkan 12,7% sisanya adalah pengguna mobil pribadi, mobil penumpang dan angkutan barang. Jadi kalau saudara sekalian di sini adalah para pengguna sepeda motor, karena kalianlah rajanya jalan raya. Hampir mayoritas jalan raya dikuasai oleh pengguna sepeda motor. Nah, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan mobilitas manusia dan barang, maka pertumbuhan jumlah kendaraan motor juga melalui peningkatan yang cukup pesat, rata-rata meningkat 9,05% per tahunnya. Kondisi ini tentu kita harus mendapatkan perhatian, dan ini saya memberikan apresiasi kepada Pak Sikin mengambil inisiatif untuk memberikan pendidikan atau petunjuk bagaimana berkendara secara aman di jalan raya, tidak saja untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Tentu juga kita melihat data dari Korlantas Polri selama pelaksanaan operasi Patuh 2020 periode Juli hingga Agustus telah terjadi pelanggaran lalu lintas sebanyak lebih dari 548.000 kasus dan kecelakaan lalu lintas sebanyak 2.338.000 kasus. Meskipun angka ini turun dari tahun yang lalu, namun terjadi peningkatan aspek fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas, terutama para pengendara motor. Dan yang lebih memprihatinkan, sebagian besar korban adalah kelompok masyarakat usia produktif antara 15 sampai 35 tahun. Sehingga dengan masih tingginya angka kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara motor tidak hanya disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah pengguna motor di jalan raya, tetapi juga pada sikap berkendara yang tidak mengutamakan aspek keselamatan. Tidak hanya oleh pengendara motor individu, tapi juga pengendara motor berkelompok atau yang disebut dengan touring bersama. Kita sudah sering mendengar setiap touring pasti ada accident. Makanya Pak Nanan sebagai Ketua DCI selalu menggembar-gemborkan, sosialisasikan zero accident, ya, sopan di jalan raya, kemudian zero accident. Banyak klub dan komunitas otomotif di satu sisi membuat kita bergembira karena banyak aktivitas remaja terarah menjadi kegiatan yang positif dalam klub-klub dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang tidak lagi mengkhawatirkan para orang tua, seperti aksi solidaritas sosial dan kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan di sektor perekonomian seperti pariwisata yang dilakukan oleh para klub-klub motor, ya, dengan daerah-daerah target wisata, begitu juga dengan klub-klub mobil mengunjungi tempat-tempat wisata dan membuka wilayah daerah-daerah baru dengan kegiatan-kegiatan off-roadnya. Itu juga salah satu bentuk membuka pariwisata dan menghidupkan ekonomi di daerah. Menyikapi banyak kejadian di masyarakat di mana masih banyak komunitas otomotif
yang belum memahami tata cara berkendara secara berkelompok secara baik, sehingga memunculkan berbagai macam kritik dari masyarakat pengguna jalan lainnya. Kita baru saja tentu masih ingat peristiwa di Sumatera Barat. Sebelumnya ada lagi peristiwa di beberapa tempat yang karena kesalahpahaman kemudian berujung pada sebuah eksiden di mana terjadi keributan dan ujung-ujungnya yang jelek adalah pengguna motor selalu mendapat stigma arogan, selalu mendapat stigma ugal-ugalan. Nah, inilah tugas kita semua untuk mencegah itu ke depan tidak terjadi kembali. Makanya hari ini saya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Ikatan Motor Indonesia yang telah berhasil menyusun buku dan video panduan tata cara berkendara sepeda motor berkelompok. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh anggota IMI. Semoga menjadi duta-duta 4 pilar MPR yang mampu menjaga bangsa ini tetap utuh dalam waktu-waktu yang akan datang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Pertama-tama kami dari Ikatan Motor Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR yang telah menempatkan waktunya, di mana kami pada saat ini telah bekerja selama setahun di masa pandemi. Kita mempunyai inisiasi di mana bekerja sama antara Ikatan Motor Indonesia, Korlantas, Perhubungan, Departemen Perhubungan untuk membuat panduan berkendara sepeda motor berkelompok. Ini merupakan inisiasi dari teman-teman Ikatan Motor Indonesia, di mana kami juga sudah menandatangani MOU dengan KNKT pada tahun ini, di mana banyak sekali kecelakaan tadi yang Pak Bambang katakan. Kecelakaan pada tahun ini aja kurang lebih 500.000, di mana pengguna jalan 87% adalah dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, kami Ikatan Motor Indonesia yang mempunyai banyak komunitas, di mana komunitas kami itu adalah komunitas, majoritinya adalah komunitas kelompok bermotor yang sering melakukan touring, yang membantu pariwisata nasional, mempromosikan pariwisata nasional. Hari ini kita terbitkan panduan berkendara berkelompok, di mana kami harapkan panduan ini bisa menjadi acuan atau standarisasi yang dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Mungkin panduan yang kami bikin belum 100% sempurna. Kami sadar kami bukan kelompok yang sempurna. Kami harapkan masukan-masukan daripada kelompok atau komunitas ke depannya bisa melengkapi panduan ini, sehingga bisa membuat panduan ini dipakai untuk menjadi standarisasi pemerintah untuk melaksanakan bersepeda motor berkelompok ke depannya. Inilah tugas kami sesuai Undang-Undang Dasar. Ikatan Motor Indonesia juga diminta berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam pelaksanakan mobilitas. Mohon maaf, selama ini banyak orang taunya Ikatan Motor Indonesia ini adalah ajang balap-balapan. Memang benar kami merupakan regulator balapan di Indonesia yang resmi di bawah induk organisasi kita, yaitu FIA dan FIM. Tapi kami juga mempunyai satu departemen, yaitu Departemen Mobilitas, di mana departemen ini kembali digalakkan oleh masa Pak Nanan sebagai ketua, dan kami pada saat ini kami mengembangkan. Oleh karena itu kami bersama teman-teman dan juga bekerja sama dengan Departemen Perhubungan dan Korlantas, dan juga masukan dari KNKT,
kami membuat panduan ini, dan kami harap panduan ini bisa dipakai oleh seluruh komunitas, oleh seluruh pemakai jalan raya di Indonesia, agar supaya bisa menjadi standar dan juga akhirnya kelompok bermotor bisa berbaur dengan masyarakat di lapangan atau di jalan raya, sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan ataupun misunderstanding yang telah terjadi selama ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada komunitas-komunitas yang hadir pada saat ini, para sponsor yang membantu dibuatnya buku panduan ini, dan juga kepada para pengurus atau pembuat buku. Sekali lagi juga kepada Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo dan senior-senior Ikatan Motor Indonesia yang membantu kami Ikatan Motor Indonesia menerbitkan panduan tata cara berkendara sepeda motor berkelompok. Semoga apa yang kami buat ini bisa menjadi panduan standarisasi NKRI ke depan untuk menjalankan standarisasi berkendara berkelompok. Mungkin sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Terima kasih banyak Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Pusat Bapak Sadikin Aksa. Dan hadirin sekalian, tentu saja di saat tadi juga kita akan langsung mendengarkan tentang laporan pelaksanaan. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Yolik Samastana. Kegiatan ini kami lakukan karena kepedulian kami terhadap otomotif Indonesia. Saya dalam melakukan ini tentunya mengkaji dan berdasarkan apa yang sudah kami lakukan serta pelajari. Saya mendapatkan sertifikat dari beberapa negara untuk pelatihan dan master training roda 2 ya, untuk semua kendaraan roda 2 dari mulai on road, off road, strata besar dan kecil. Lanjut ya. Latar belakang daripada kegiatan ini adalah banyaknya komunitas, dan saya sendiri sudah mulai naik motor sejak tahun 98. Dari mulai tahun 98 sampai sekarang saya melihat, dan kami dengan beberapa teman-teman dari klub motor mempelajari ternyata perlunya dilakukan standarisasi. Artinya bagaimana standarisasi ini? Yang pertama adalah bagaimana kita berinteraksi antara satu dengan yang lain di dalam komunitas, dan bagaimana kita ikut dalam aturan lalu lintas dalam mengendarai berkelompok serta berbagi jalan. Lanjut. Lalu dimulai tahun ini, di awal tahun kami mulai melakukan diskusi dan lain-lain, dan tentunya memutuskan ini untuk segera melakukan standarisasi. Penyusunan ini enggak sembarangan, karena kita kumpulkan, kita didiskusikan, kita lakukan percobaan dan lain-lain. Akhirnya mendapatkan kendala karena pada saat ingin memulai adanya COVID-19. Nah, terima kasih. Lalu dengan adanya teman-teman dari sponsor, terutama Bank Jabar atau BJB yang sangat peduli, langsung masuk meminta segera dijalankan. Jadi saya salut kepada BJB dan teman-teman sponsor lain seperti Kuder, Piccoli, Ducati, Maxwire, Aero-B1, Rudy Project ya, dalam pelaksanaan ini sehingga bisa terwujud. BJB waktu itu tanpa disangka-sangka tiba-tiba datang, ayo lakukan safety riding, bentuknya pelatihan dan juga melakukan percobaan untuk standarisasi touring ya. Saya melaksanakan ini mendapatkan guide juga dari pada pertama saya ikut gabung di Harley Owners Group tahun 98. Kita melakukan touring-touring, dan dalam touring-touring itu kita melakukan penjajahan lalu lintas waktu itu. Dan saat ini karena kami didukung juga dari Korlantas, kami membuat SKKNI, Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia untuk kegiatan otomotif. Jadi saya berharap bahwa ini adalah awal dan dasar acuan sebagai standarisasi berbagai kegiatan otomotif. Lanjut ya. Di sini ada beberapa instansi yang mendukung terlaksananya kegiatan ini. Ada dari Korlantas Polri, dari KNKT, Perhubungan,
Kementerian Direktorat Bea Cukai dan lain-lain. Lanjut, boleh dilanjut? Ya, ini semua sponsor kami dari RSP juga. Ya, terima kasih. Event pertama sebelum melaksanakan pembuatan buku, kami melakukan pelatihan teori. Dari teori kami melakukan simulasi. Ya, dilakukan tanggal 15-16 September. Lalu ada technical meeting 18 September. Lalu pelaksanaannya di tanggal 19 sampai 20 September. Dari mulai pembukaan di Mekarta, Cirebon, Hotel Medland, lalu ke Bandung, ke Ciwidey, kembali ke IMI Pusat dengan 16 orang peserta dengan jenis dan tipe motor berbeda. Ternyata setelah kami pelajari dan kami lakukan, naik motor baik motor besar dan motor biasa prinsipnya semua sama, aturan lalu lintasnya semua sama, tidak ada yang berbeda. Jadi apapun motornya kita ini bersaudara. Terima kasih pada Pak Bambang Susatyo, pada Ketua Umum menyampaikan bahwa kita ini perlu bersatu dan kesatuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat otomotif, ya, sehingga juga bisa melakukan persatuan kesatuan dalam segala segi agar meningkatkan prestasi dan ekonomi Indonesia. Unik memang sebelum kami melakukan ini nggak mudah untuk menyatukan karena belum ada persepsi. Program kerja selanjutnya kami berharap dari sini kami bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi di seluruh provinsi bersama ini untuk dapat sama-sama mensosialisasikan kepada semua klub di Indonesia sehingga standarisasi ini bisa horizontal dan bisa dimanfaatkan sehingga persatuan dan kesatuan bisa terjadi. Kami berharap teman-teman media untuk bersama, ya, bersatu untuk sama-sama bisa mensosialisasikan. Oke, selanjutnya kami akan membuat program kerja dengan beberapa aksi-aksi yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh para masyarakat dan instansi. Organisasi hobi otomotif harus melaksanakan 4 pilar aksi dalam setiap kegiatannya, yaitu aksi sosial, aksi keselamatan jalan, aksi lingkungan hidup, dan aksi wisata budaya seni dan kuliner. Dalam pelaksanaannya, Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.